Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tante mengajak anak-anak sekolah minggu yang ibadah online di rumah, sudah mulai mempersiapkan hati pikiran. Kita mau ibadah sekolah minggu, Tante ajak anak-anak untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Langkah-langkah hidup kami di tengah dunia yang tidak menentu ini, tapi kami percaya Tuhan selama kami bisa beribadah, mendengarkan firman-Mu, pasti ada pertolongan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah sekolah minggu online ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan mengurapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang memimpin pujian, musik, maupun anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah kuasa nama Yesus selalu menyertai kami, menolong kami. Segala kuasa kegelapan, roh jahat, roh main-main yang tidak taat, semuanya kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Kita menyanyikan satu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya,
Marilah kita selalu memuji nama Tuhan ya anak-anak ya. Tante undang anak-anak untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan satu pujian kembali dalam nama Yesus 2 kali. Nanti lanjut, ku menang, ku menang. Lebih semangat ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh El Kudus menurun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh El Kudus turun. Silakan duduk kembali anak-anak. Kita mau menyanyikan satu pujian, setia-setialah sampai akhir. Setia-setialah, setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai akhir. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai akhir. Setia-setialah, setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai akhir. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai akhir. Ya, anak-anak sekolah minggu ya, kita mau setia mengikut Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Kita nggak tahu, tapi selama kita taat setia, tetap percaya pada Tuhan Yesus, maka keselamatan itu akan tetap menjadi milik kita. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tante mengundang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau menyiapkan hati pikiran kita agar Roh Kudus membuka hati pikiran kita untuk bisa mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman Tuhan. Ya, dengan kekuatan itu maka Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Sekalipun anak-anak mungkin masih kecil ya, masih kecil, tapi selama anak-anak tetap setia, tergembala, pasti Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa berubah menjadi anak-anak yang taat. Ayo kita nyanyikan pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini
mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan setiap perkataan-Mu, firman-Mu Tuhan, yang akan Engkau perdengarkan bagi kami anak-anak sekolah minggu. Mohon Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi juga anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang beribadah online di rumah masing-masing. Engkau yang tahu keberadaan mereka Tuhan, jamah hati mereka, jamah pikiran mereka, untuk bisa mereka mendengar, mengerti, percaya, yakin firman-Mu, dan melakukan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan kuasa kegelapan, roh jahat, roh main-main, roh tidak taat, yang mengganggu saat-saat pemberitaan firman-Mu. Kami usir semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak sekolah minggu. Saat ini Tante akan menyampaikan firman Tuhan tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Anak-anak yang dikasihin Tuhan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu hidupnya di Taman Eden, ya. Mereka hidup di Taman Eden, di situ tempatnya nyaman, tenang, baik, ya, dan damai sejahtera, ya, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, khawatir, ya. Tapi anak-anak, pada waktu Tuhan menciptakan Taman Eden, ya, dalam masa penciptaan itu Tuhan juga Taman Eden itu tadinya kosong ya anak-anak ya, Tuhan menciptakan. Tapi waktu pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia pertama ya, manusia pertama namanya Adam ya. Tuhan menciptakan Adam, dan Adam ini dibentuk Tuhan dari debu tanah ya anak-anak ya. Waktu Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah, Adam itu hanya seperti patung ya anak-anak ya, dia seperti patung, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa melakukan segala aktivitas ya anak-anak ya. Nah, sampai akhirnya Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam ya. Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam sehingga Adam mulai bisa bergerak ya. Yang tadinya seperti patung, karena diberi Tuhan nafas kehidupan, Adam bisa bergerak, bisa melakukan segala aktivitas ya. Dan saat itu Adam tinggal bersama di Taman Eden, Adam tinggal bersama-sama dengan binatang-binatang juga yang Tuhan ciptakan ya. Tiap jenis sepasang ya. Nah, waktu Adam berada di Taman Eden, dia berjalan-jalan di Taman Eden, dia melihat ya anak-anak ya, di Taman Eden ini kok ada dua ya, kok ada sepasang ya. Tapi yang seperti aku rupanya kok cuma sendiri ya. Nah, Tuhan melihat, oh iya, manusia ini cuma sendiri tidak baik ya anak-anak ya. Akhirnya Tuhan ciptakan Hawa ya. Waktu Adam sedang tidur, Tuhan mengambil dari tulang rusuk Adam dan dibangunkanlah Hawa ya, seorang perempuan ya anak-anak. Nah, saat Adam terbangun dia melihat, oh ini orang yang sama seperti saya ya. Adam merasa senang ya anak-anak ya, Adam merasa senang sekali ada teman ya. Nah, mereka hidup bahagia di Taman Eden ya anak-anak ya. Mereka hidup bersama hewan-hewan yang lucu-lucu, dan waktu itu juga ada harimau, tapi tidak merasa takut ya, karena suasananya damai sejahtera ya. Tidak ada suasana ketakutan ya anak-anak ya. Nah, mereka hidup bahagia, tenang, damai. Sampai suatu saat anak-anak, suatu ketika Hawa sedang sekian lama ya mereka hidup tenang damai, sampai suatu saat anak-anak, Hawa sedang berjalan sendiri di Taman Eden itu ya. Waktu itu Hawa sedang berjalan sendiri. Nah, Tuhan pernah mengingatkan Adam ya sebelumnya ya anak-anak ya. Tuhan mengingatkan Adam, kamu tinggal di Taman Eden ini, kamu boleh memakan semua buah di Taman Eden ini, boleh kamu makan dengan bebas ya. Tapi buah pengetahuan yang baik di tengah-tengah taman itu, kamu tidak boleh makan. Saat kamu makan nanti kamu akan mati, kata Tuhan kepada Adam. Ya, baik Tuhan.
Adam nurut ya anak-anak ya. Nah, mereka hidup bahagia di Taman Eden itu. Sampai suatu saat ya mungkin Adam memberitahu juga kepada Hawa, tapi waktu itu Hawa lupa ya anak-anak ya atau bagaimana. Nah, Hawa sedang sendiri di pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, ular tiba-tiba datang menyapa Hawa ya anak-anak ya, memanggil Hawa, Hawa gitu ya. Nah, Hawa menanggapi ya. Nah, Hawa menanggapi ya anak-anak. Nah, saat Hawa menanggapi panggilan ular itu mulai bertanya jawab ya dengan Hawa. Ya, kita mau baca di Kejadian 3 dulu. Coba di Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular ia Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, 'Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati.' Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.'" Ya anak-anak ya. Nah, itu ular berkata kepada Hawa ya anak-anak ya. Nah, saat itu ular eh, terus merayu Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan tadi. Sampai akhirnya Hawa berpandangan daging ya. Kenapa dia berpandangan daging? Karena dia berpikir pada saat dia memakan buah itu dia akan mengetahui segala hal dan dia bisa menjadi sama seperti itu Tuhan. Ya. Nah, mengandung pengertian yang hebat ini pikiran Hawa ya anak-anak ya. Sehingga Hawa memetik buah yang dilarang Tuhan itu dan dia memakannya. Pada saat dia memakannya, dia melihat Adam sedang berjalan mendekati dia. Ya, Adam menyapa, "Mengapa kamu makan buah itu?" "Oh, buah ini enak sekali," katanya gitu. "Coba kamu makan," katanya gitu ya anak-anak ya. Dan Adam tanpa berpikir panjang ya anak-anak ya. Adam tidak berpikir panjang. Adam lupa dengan nasihat Tuhan, peringatan yang Tuhan berikan kepada dia waktu itu ya. Dia pun juga makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, sehingga pada waktu mereka memakannya, mata mereka terbuka ya anak-anak ya. Tadi yang mereka mengenakan tubuh kemuliaan, pada saat mereka tidak taat pada firman Tuhan, akhirnya mata mereka terbuka dan mereka malu melihat keadaan mereka telanjang waktu itu ya anak-anak. Akhirnya mereka ketakutan ya anak-anak, mereka ketakutan. Kemudian mereka bersembunyi ya anak-anak ya. Pada saat mereka sedang bingung gitu ya, ketakutan, apa ya ini bagaimana kami kok bisa jadi begini ya. Akhirnya dia mengambil daun pohon ara menutup tubuhnya ya, menutup tubuhnya dan saat mereka sedang bingung panik begitu Tuhan berjalan di Taman Eden itu ya, Tuhan berjalan. Saat mereka mendengarkan langkah kaki Tuhan, anak-anak ya, saat mereka sedang mendengar langkah kaki Tuhan, mereka tambah ketakutan anak-anak ya. Yang tadinya saat Tuhan datang mereka biasa-biasa saja, bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik, berbicara dengan baik dengan Tuhan ya. Tapi begitu mereka sudah tidak taat, sudah melakukan dosa, sudah melakukan pelanggaran, akhirnya mereka takut ya anak-anak ya. Akhirnya apa? Mereka bersembunyi ya. Saat itu mereka bersembunyi di semak-semak belukar itu. Saat mereka bersembunyi, Tuhan memanggil di mana ya biasanya Adam dan Hawa selalu ada jalan-jalan di taman ini, tapi kok nggak ada kali ini ya. Tuhan memanggil, "Adam, Adam, kamu di mana?" Nah, saat itu Adamnya berkata, "Aku di sini Tuhan," katanya gitu. "Loh, kenapa kamu bersembunyi?" "Aku takut Tuhan," katanya. "Kenapa kamu takut?" Kata Tuhan bertanya ya. "Ini Tuhan, perempuan yang kau berikan dekat kepadaku, dialah menyuruh aku makan buah yang engkau larang itu," katanya gitu. Loh,
Akhirnya Tuhan bertanya kepada Hawa, "Hawa, kamu memakan buah yang dilarang itu?" "Iya Tuhan," katanya. Malah Hawa menuduh ular lagi, "Itu Tuhan ular yang menyuruh saya makan buah yang dilarang Tuhan." Akhirnya apa anak-anak? Saat mereka saling menuduh tidak ada pengakuan dosa, Tuhan marah kepada Adam dan Hawa ya. Sekian lama sudah Tuhan pelihara, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati mereka, hidupnya tenang, damai. Sontak mereka tidak taat, akhirnya Tuhan marah kepada mereka ya. Tuhan berkata kepada mereka, "Karena engkau tidak taat, tidak dengar-dengaran, terkutuklah kamu." Ya, Tuhan mulai mengutuk Adam dan Hawa ya anak-anak ya. Tuhan mulai mengutuk Adam dan Hawa ya. Akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden ya. Setelah dikutuk ya, Hawa harus mengandung dan melahirkan anak dengan susah payah. Adam harus bekerja keras untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, keluarganya. Nah, saat itu Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden ya anak-anak ya. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden agar mereka tidak makan lagi buah yang dilarang Tuhan. Sebab kalau mereka sampai makan lagi buah yang dilarang oleh Tuhan itu, maka mereka akan menjadi manusia yang berdosa dan terus berbuat dosa sampai mereka nanti pasti akan binasa bersama dunia ya. Mereka akan binasa masuk neraka. Nah, Tuhan tidak rela, Tuhan tidak mau manusia ciptaannya yang diciptakan segambar mulia dengan Tuhan, hidupnya pada akhirnya binasa bersama dunia. Ya anak-anak, akhirnya sebelum mereka makan pohon kehidupan yang kedua itu, Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden dan Taman Eden dijaga oleh kedua malaikat ya, dengan pedang yang menyambar-nyambar ya anak-anak, seperti dengan pedang yang menyambar-nyambar itu. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa melihat ya bahwa kehidupan kita, anak-anak sekolah minggu yang mungkin masih kecil-kecil di rumah belum mengerti tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi selama anak-anak mau mendengar firman, firman itu kan pasti yang menolong kita ya, yang selalu mengatakan yang baik kepada kita, agar kita taat pada firman Tuhan supaya tidak kena hukuman oleh Tuhan ya. Karena kalau kita tidak taat pasti kita akan dihukum oleh Tuhan ya anak-anak ya. Jadi dari peristiwa Adam dan Hawa ini ya, kita bisa melihat berapa akibat yang dihadapi oleh Adam dan Hawa tadi ya anak-anak ya. Akibat pertama karena dia tidak taat adalah telanjang ya anak-anak ya. Telanjang itu kehidupannya dipermalukan ya anak-anak ya. Dipermalukan. Terus itu kalau kehidupannya dipermalukan oleh Tuhan, dipermalukan itu karena apa? Karena akibatnya sendiri, perbuatannya sendiri ya anak-anak ya. Mungkin anak-anak di rumah ya disuruh mama papanya suruh apa-apa, tetapi anak-anak tidak nurut ya, atau anak-anak melawan orang tua. Nah, itu akhirnya orang menilai, wah anak ini tidak nurut ya, tidak menjadi saksi Tuhan ya anak-anak ya. Yang pertama telanjang, yang kedua terpisah dari Tuhan. Nah, kalau sudah terpisah dari Tuhan itu tidak ada harapan bagi anak-anak ya. Tidak ada harapan hidupnya. Dia akan tersesat dan binasa ya anak-anak ya. Yang ketiga dikutuk oleh Tuhan ya. Dikutuk oleh Tuhan berarti hidupnya susah payah, banyak masalah, banyak pencobaan ya, kesedihan dan air mata ya anak-anak ya. Itulah kehidupan yang dikutuk oleh Tuhan. Sampai yang terakhir diusir dari Taman Eden, berarti hidup hanya untuk binasa selamanya ya anak-anak ya. Nah, dari peristiwa itu ya manusia terpisah dari Allah, tidak punya pengharapan untuk bisa kembali ke Taman Eden ya anak-anak ya. Sehingga manusia tinggal di dunia ya, di dunia ini juga sudah penuh kutukan anak-anak ya. Nah, dari kejadian ini anak-anak, bahwa saat manusia hidup di dalam dunia, mereka harus berjuang, bersusah payah, mereka harus
berusaha hidup benar, tapi kalau tidak ada jalan keselamatan bisa mencapai ke surga, semuanya yang dilakukan akan sia-sia. Maka oleh sebab itu, lewat pribadi Yesus, manusia satu-satunya yang tidak berdosa, lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa ya anak-anak ya. Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa supaya manusia yang berdosa ini bisa percaya Yesus, diselamatkan, dan bisa kembali ke surga, masuk di Taman Eden lagi ya anak-anak ya. Itu rencana Tuhan yang indah ya anak-anak di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita di dunia, Tuhan sampai rela dari surga yang hidupnya tenang, damai itu Tuhan tinggalkan sebentar, dia turun ke dunia, lahir ke dunia, menjadi manusia, dia berusaha bersaksi, memberitakan Injil kepada manusia, supaya percaya dan bertobat, mengaku dosa, baptisan air, dan beribadah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan kembalikan. Nah, tapi salah satu ya anak ya, setan tidak tinggal diam ya anak-anak, setan tidak tinggal diam. Dia akan berusaha terus mencari manusia supaya tetap berbuat jahat, supaya manusia itu tidak taat kepada firman Tuhan, supaya manusia itu tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, ya, supaya manusia itu menjadi sama seperti setan. Itu tujuan setan. Salah satu contohnya di dalam Markus 9 ayat 18 anak-anak. Ya, di Injil Markus 9 ayat 18. Judulnya di situ tentang Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu ya anak-anak ya. Nah, di sini kita lihat anak-anak ya, ada seorang bapak mempunyai seorang anak laki-laki ya anak-anak ya. Seorang bapak mempunyai seorang anak laki-laki, tetapi anak laki-laki ini bisu dan tuli. Nah, bisu dan tuli ya, bisu itu tidak bisa berkata-kata, sementara tuli itu tidak bisa mendengar. Artinya apa anak-anak? Ya, tidak mau bisu itu tidak bisa berkata yang baik, yang benar, tapi berkatanya yang jelek-jelek, yang jahat, yang tidak sopan ya. Itu bisu ya. Kalau tuli tidak mau mendengar nasihat, dinasehati selalu melawan, dinasehati melawan ya. Sehingga anak ini hidupnya di ayat yang ke ini 21 coba kita baca ya, hidup anak yang bisu tuli ini keadaannya ya. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masih kecil." Ya anak-anak ya. Sejak masih kecil penyakit bisu dan tuli itu sudah menyerang anak-anak ini ya, ya anak-anak ya. Nah, di ayat yang ke-18 tadi, coba Tante ayat 18. Nah, keadaan anak tadi itu ya, ayat 18 dulu kita baca. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ya anak-anak ya. Nah, di sini keadaan orang yang bisu tuli itu, kehidupannya dibanting oleh setan ya anak-anak ya, kehidupannya dibanting oleh setan ya. Mulutnya berbusa, kata-katanya jahat, kotor, dan najis. Giginya berkertakan, penuh kesakitan dan kebencian, kemarahan ya, sampai gemes gitu ya, kadang-kadang ya, ngelihat mungkin terlalu orang tuanya terlalu menasehati, anak-anak nggak suka sampai gemes ngeliat mama papanya menasehati terlalu banyak ini ya, ngomong rasanya gitu ya anak-anak. Padahal menasehati tujuannya baik ya. Kejang hidupnya dalam susah payah, ketakutan, kekhawatiran sampai stres ya anak-anak. Kadang-kadang masih kecil juga sudah bingung ya anak-anak ya. Nah, terus di ayat yang ke selanjutnya 21 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya, ya. Itu anak-anak ya. Tidak hanya membantingnya, ya, tidak hanya giginya berkertakan,
mulutnya mengeluarkan busa sampai kejang, tapi roh jahat itu, setan yang dilemparkan ke dunia itu juga dia berusaha menyeret anak tadi itu yang bisu tuli itu ke dalam api dan air untuk apa tadi? Membinasakan katanya. Hati-hati ya anak-anak sekolah minggu ya. Kita mau jadi anak yang baik, anak yang taat, setia sama Tuhan supaya kita tetap menjadi milik Tuhan seutuhnya ya. Oleh sebab itu kita mau sungguh-sungguh, mau setia kepada Tuhan. Tante harap bagi anak-anak yang online ini seandainya bisa tetap datang ke gereja, ya datang ke gereja. Jangan karena males ke gereja akhirnya anak-anak online di rumah ya. Jangan, jangan sengaja seperti itu. Tunjukkanlah kesetiaan kita, ketaatan kita lewat setia tekun dalam ibadah ya anak-anak ya. Jadi kalau memang anak-anak harus online, itu berarti anak-anak memang benar-benar mungkin tujuannya bepergian, lagi di luar kota, atau sedang sakit. Nah, tapi kalau dalam tanda kutip anak-anak males ke gereja, itu harus bertobat ya anak-anak ya. Harus kita kembali dan setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh supaya keadaan kita tidak seperti anak yang bisu tuli itu ya anak-anak ya. Jadi demikianlah firman Tuhan sore hari ini. Semoga anak-anak sekolah minggu bisa mengerti, taat ya pada firman Tuhan dan semakin setia kepada Tuhan ya. Tante akhirin firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Ya, ada pengumuman seperti biasanya bagi anak-anak sekolah minggu yang onsite di gereja. Setiap hari di Surabaya, jam ibadahnya jam 9.15, ibadah sekolah minggu. Di Medan 9.15 juga, Malang jam 10, Jakarta jam 16 sore. Ya, setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulisnya untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ya, ringkasan firman Tuhan bisa dilihat di link YouTube ya. Atau kalau ada tugas juga anak-anak bisa mengerjakannya dan dikirim kembali ke YouTube ya. Bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP ya. Anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Minggu tidak boleh mengganggu. Satu. Kedua, tidak ramai. Yang dimaksud tidak ramai itu tidak bermain atau bicara-bicara sendiri, mengganggu mama papanya saat mendengar firman, jangan ya. Atau jalan-jalan ya, tidak boleh jalan-jalan, apalagi lari-lari, udah tidak boleh itu. Ya, anak-anak harus duduk manis dan ikut mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak ya. Sekian firman hari ini, kita akan berdoa. Tante undang anak-anak untuk bangkit berdiri kembali, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini. Semoga firman-Mu tetap tinggal di hati kami, bertumbuh, berakar, sampai berbuah lebat Tuhan. Biarlah firman-Mu tinggal dalam pikir hidup kami, menjadi sifat pribadi kami, menjadi sifat tabiat Yesus ada masuk dalam tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan tetap menyertai, melindungi kami sampai berjumpa kembali di minggu depan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian, terima kasih.